Jing, tapi kayaknya ini mas Om, pambe Kumat-kumat jadi orang teh kan kemarin sempet tuh ada dapur ngebul teh geningan sudah viral tehnya. atap viral. Viral. Itu terjadi kita di sosialisme pambe karena kan pambe kemarin lagi rapat ya sama menteri-menteri gini ya. Oh, gubernur. Oh gubernur. Nah kemarin mah terjadi di sosialisme ngitung-ngitung teh ya. Berapa penghasilan pamungkas per bulannya, Ada orang kaliwat tah. dari pen per bulan. Udah didetailin berarti di situ. Udah teh. kemarin. Sekarang mau makin didetailin lagi. Sekarang orang rasa jika memang harus didetail karena ketika kemarin orang sendiri pun menjelaskan dengan hasil riset barang aja Illuminascore gitu ya teman-teman. Ya tah ya rada perlu dijelaskan detail terkait non predator agregator karena setelah kemarin ada hitungan gambaran kasar itu orang dihitung-hitung deh kan ini masih kasar gitu bisa jadi makhluk halus untuk pendapatan pamungkas polipens dan lain-lain kan. Saya kan orang biasanya berguru tentang hal-hal musik teh syariat musik teh kepada beliau si orang tadi si wawasana tuh agregator ini kudu dirincikan sekalian kita hitung aja per kamari pamungkas orang cokot halus nawe sih sabaraha cik-ciknya kan kemarin teman-teman Edo itu sudah mengkonversi royalti streamer dari Spotify saja nih. Spotify Meskipun kan masih banyak yang lain, ada iTunes, ada Apple Music dan lain-lain. Nah, kenapa Spotify? Karena Spotify yang paling populer hari ini. Nah, ketika kemarin Edo di Roadcast Kelesa Sosialism kemarin ngebongkar dapur ngebulnya Pamungkas, Perunggu, For Revenge. Nah, itu kan belum beres sampai di situ tuh, konversi royalti dari streamer Spotify ke artisnya dapatnya berapa? Karena artis ini teh kan Pamungkas, Perunggu, For Revenge teh pasti memiliki label. benar. Nah, juga sebelum ke label juga pasti melewati agregator. Karena yang bisa mendistribusikan lagunya bisa sampai ke Spotify, iTunes, juga Apple Music dan lain-lain. Nah, kan ternyata kita coba cerita sharing-sharing dikit tentang top 3 agregator Siap Oslo. iya. Top 3 agregator. Nah, ada Believe, ada TuneCore, juga ada SoundOn. Nah, sebelum nanti Edo mengkonversi royalti pendapatan 3 artis yang tadi kita sebut orang mau share-share dulu nih ke teman-teman atas top 3 agregator ya dari Believe. Menarik. Believe itu teman-teman ada potongan komisinya. Itu sebesar 20%. 20%. Paling kenceng Believe. Beli 20-nya. Cik baru di notanya. Nah, juga nih kita ngebahas Believe dulu satu-satu. Believe ini kenapa komisinya 20%? Karena ada juga yang 30% teman-teman. Oh, ada juga di keseharian gitu di aplikasi. Iya, jadi ada beda nih. Apa bedanya 20% dan 30% misalnya? Nah, Believe yang memotong komisi royalti ketika 20% itu ketika si musisinya mendaftarkan lagunya untuk publish itu berbayar. Senilai kurang lebih Rp300.000 lah. Bagi yang 20%. Bagi yang 20%. Nah, ada yang gratis nih, daftar publishnya nih, distribusinya gratis, tapi 30%. Nah, itu 30% teh karena di awalnya kita nggak bayar. Nggak bayar tuh awalnya. Nggak iyalah ngeluarin deposit gitu ya. Iya, nggak ya. Deposit di awal. Kemudian itu Believe. Yang kedua ada TuneCore. Nah, kalau TuneCore itu pengambilan komisi agregator TuneCore itu ada di 15% loh. Berapa? 15%. 15%. Itu cukup kecil dari Believe yang 20%. Oh iya. Ya. Dan juga yang menjadi kesamaan dengan Believe itu berbayar. Sama 300 ribuan, tapi ini ada detailnya nih TuneCore mah. Bayarnya teh 370.000 rupiah.
Nah, jikalau tentang ada yang bayar berbayar gitu teh Pambe, itu teh biasanya berjangka waktu. Dalam Jadi bukan sekali doang di depan. iya, jadi kita bayar nih Tunkor untuk rilis lagu distribusi 370.000 itu untuk per tahun. Oh, per tahun ya. Dengan bayar 370.000 itu teh kita bebas akses rilis berapapun karya kita. Di Tunkor tuh karena kita udah bayar senilai 370.000. Oke. Adapun penghasilan royalti streamer dari Spotify misalnya yang paling populer itu dikenakan potongan komisi senilai 15%. 15-nya. Dan Tunkor ini cukup detail. Ini mah hanya ekstras info aja dok. Yes. 15% itu dari streamer. Berbeda ketika si lagu kita teh digunakan ada perjanjian dengan iklan, dengan film digunakanlah lagunya itu dikenakan 20%. Oh, ada tambahan lagi ya. Iya, potongan komisinya beda lagi. Beda deui nya. Beda deh. Nah, itu kita spill dikit dulu. Nah, yang ketiga ada sound on. Sound on. Sound on yang sangat bisa diakses oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Sound on yang ini suara menyala teh nih. Sound on. Itu dia. Itu dia. Benar. Nah, enaknya dong, sound on ini pertama dia tidak berbayar nih, kita rilis lagu teh kudu bayar. Kudu sih mah. Kudu bayar. Oke. Juga dalam pemotongan komisinya ketika kita dapat royalti dari streamer Spotify ini misalnya hanya dikenakan potongan 10%. 10%. Gitu dong. Ini loh, iya kecilnya. Lebih kecil. Paling kecil sound on ya. Udah semua gratis. Kemudian potongan Potongannya komisinya juga paling kecil. paling kecil. Tapi plus minus dong. Nah, sound on ini jadi akan susah tayang nih ketika kita rilis nih orang distribusi di sono Oh ternyata yang akan digemor-gemorkan hanyalah di Reso dan TikTok sebagai DSP-nya platform musik Platformnya Reso dan TikTok. ya. Oke. Terbatas nih ketika kita rilis di Sound On itu nggak akan ada tayangan di Apple Music. Barudak Apple, iTunes itu nggak akan tayang. Akan ada masuk berarti. Nggak ada. Nah mungkin plus minusnya di situ ya. Tapi Spotify Masuk. ada. Spotify ada. Mungkin yang berbau dengan negara Amerika itu tidak bisa diakses oleh Sound On. Itu teh emang karena ini apa perselisihan enggak? Bisa jadi. 35% di ininya. Iya. Nah itu antar negara perdagangan. Antara perdagangan. Bener euy, mau bahasa parlemen euy. Antara China dengan Amerika kan perselisihan ekonomi, bisnis. Kan perang itu tidak hanya fisik ya, Bukan physically aja. bisa psikologis. Psikologis, Bisa ekonomi. argumentatif, ekonomi banyak lah. Perang. Nah, Dok, ini kembali kan tadi top 3-nya udah kita sebutin. Kita runut nih satu-satu apa relate-nya nih dengan Pamungkas, Perunggu, dan For Revenge. Oke. Nah, ketika kita bahas Believe tadi pertama, Believe. setahu kita kan mungkin teman-teman juga tahu bahwa Pamungkas terakhir itu dari album pertama menggunakan Believe sebagai agregator. Dari awal album pertama tak? Album pertama meskipun hari ini mah baru ganti agregator dia menjadi Fuga. Gitu. Tapi yang sudah Edo riset itu kan dari album pertama ya. Ya. Sampai album-album hari ini yang mana masih menggunakan Believe. agregator Believe. Sah berarti ya sah. Sah. Cik, cobain dong atas pendapatan Pamungkas kemarin ya konversi royalti streamer Spotify-nya saja yang sudah dihasilkan angkanya ku Edo. Itu coba Cik, lamun dipotong ku agregator ya ketika Pamungkas make Believe sebagai agregator kan ya potongan kan? Ya. Akan jadi berapa Cik? Coba bersihnya teh ya. Bersihnya. Ini udah tukang nyatet nota aing mah. Cik. Nasi tunjang 1 ya. Nah, Siapa? Ada lagi. Nah, ini kan orang udah coba biasalah aritmatika teh. aritmatika. Itu kan menjadi premis yang manis teh ya. Asik Gaya tuh orang. Orang coba kemarin kan seperti biasa tuh, kemarin udah dihitung secara kasar. Jadi kalau ngobrolin Pamungkas, penghasilan per bulannya di Spotify itu 8,1 juta. Ya dikalilah dengan 35,7 teh gini rupiah. Iya bener. Sehingga hitungan kasarnya Pamungkas per bulan teh tuh dapat 289 juta 170 ribu.
Edun, oke. Tapi ya masih kasarnya dah. Di budaya juga kalau ngobrol kasar yang nggak tahu maknanya mah piomongan. Iya, benar-benar. Sehingga kan mesti Benar. dihaluskan, Iya, dihaluskan benar, ya, biar kelihatan budi pekerja. Budi pekerti maksudnya. Nah, ya, nah. Nah, tadi kan dicoba ya orang hitung lah ya. Potongan dari agregator belief itu sabaraha ya akan Mas Pam. Iya. Karena Mas Pam mah di sisi lain labelna sorangan eta mah. Nya, Pam Mas Pam record. Mas Pam Mas Pam record. teh ini Iya. Mas Pam record. Nah, orang coba hitung. Kemarin kan dapat tuh hasilnya 289.170.000 itu hitungan kasar. Ya. Nah, sekarang ini yang udah dipotong sama belief senilai tadi yang udah dijelasin sama Somama 20%. Potongan itu Paling tinggi ya. 20% itu paling tingginya. Karena bisa jadi beda-beda. Oke, kayak Bisa beda-beda gimana akad? Nah, ketika setelah dipotong 20% oleh belief, Pamungkas ini yang tadinya penghasilannya kasarnya 289.170.000 dipotong 20% itu totalnya jadi dipotongnya jadi 57.834.000. Itu hasil dipotong 20% lah diambil. Jadi secara sederhana dari 289.170.000 itu agregator tuh motong ngambil 57.834.000. Ya, 20% dari streamer royalty itu ya. 20% dari streamer anjis, tapi bang harinya 20% dari streamer royalty itu. Oke. Masih gede tuh 50 juta mah bisa beli tanah 8 tumbak. Nah, Cik Do, ketika sudah kita temukan pemotongan belief itu komisinya kan 20%. Betul. Cik hasil bersih ke Pamungkasnya berapa? Nah, ketika dihaluskan dan dibersihkan ya, hasil kepada Mas Pamna gede kene sebetulnya. Gede kene. Yang tadinya 289.170.000 dikurangi potongan 20%. benar Komisi. komisi. Nah, total nanti jadi 231.336.000. Oh, masih keharti lah nya. Kahar 30 tumbak katanya. Weh, bener. itu musuh makan. Tapi di kota mana heula Pang Be? Oh, bedanya. Beda-beda. Beda-beda. Lamun di Kemang rada hese. Ada hese. Kemang make tumbak ya, Nek? Dah sih kan henteu. Entah jarang geus teu make tumbak. Make tumbak. Geus make eta naon aya tumbak aya hektar geuning. Oh, hektar. Nah, hektar mah iya. Nah, tadi belief dengan artisnya Pamungkas. Heeh. Nah, kita kan masih ada dua artis nih Do, ada Forifans. Forifans dan Perunggu. Yang mana memang Do, orang cerita dulu. Tah kumaha? Si Forifans dan Perunggu teh orang tidak bisa mengakses infonya untuk mereka itu pakai agregator apa orang nggak tahu. Karena Forifans dan Perunggu mah distribusi agregatornya teh ada di dalam labelnya mereka sendiri-sendiri. Ada di dalam label. Ada dalam label yang memang nggak bisa diakses, tapi ini mah kita coba maiyah lah gitu ya, sinau bareng, Sinau. sinau bareng, belajar bareng gimana caranya kita menjadikan ini teh percontohan contoh kasus dong. Contoh kasus. Ketika tadi orang bilang agregator topnya ada Belief, TuneCore dan Sonon, nah Belief eksklusif Pamungkas. Cik kita analogikan, Oke. menjadikan contoh kasus seolah-olah Forifans ini menggunakan agregator TuneCore. Coba gitu dong. Ketika TuneCore ini potongan komisinya ada di angka 15%. Nah, kita coba berandai-andai teman-teman. Ketika Forifans teh berapa Do penghasilan streamer royaltinya teh kemarin Spotify? Forifans itu ada di kasarnya yang kasar. Kasarnya teh ya Itu ada di 378.420.000. oke. Kasar tah. Tacik lamun dikurangin komisi si Forifans mere ke agregator TuneCore yang sebesar berapa persen Do? Tadi 15. 15%. Heeh. Cik jadi berapa bersihna? Nah, orang teh coba ngitungna justru make si label nah heula. Oh. Jadi diayakeun ya potongan label ge. Oke. Jadi aya Potongan label dulu. Boleh. potongan label heula terus aya agregator. Ketika tadi kan juga kita karena nggak bisa ngakses agregatornya ya, dia Do menembus itu dengan cara labelnya. Label heula. Karena naon sih tah label teh self made. Self made. Nah, eta bahasa Inggris sama self made record.
Tak Jadi label. mah bahasa Bali nah. Berarti label for events itu namanya self made records ya. Self-made record. Oke. Kemudian lamun secara wawasan kurang dapet, Ya. potongan label teh beda-beda ya. Cuman ima nu kurang dapet ada di range 20%. Oke. 20%. Jadi hitungan kasar nu tadi tamun balik deui. Oke. 378.420.000. Oke. Itu dipotong, dipangkas rambutnya. Oleh label ya. Dipangkas penghasilannya oleh label itu senilai pangkasannya 20%. 20% dari 378.420.000 rupiah Nah, itu senilai 75.684.000. tah ayeuna kan tinggal dikurangin do ya. Dikurangi aja. 378.420.000 Heeh. dikurangin 75.684.000. Hasilnya for events mendapatkan bersih bersih 300.736.000. Itu baru labelnya. ya. Potongan label. Karek label keneh tah. Jadi lamun tadi ieu kotor, yang pertama yang di pertengahan ini semi bersih. Semi bersih. Nah. Ya. Oke. Cinta lama bersemi bersih kembali. Itu dia. Oke. Nah, kemudian tadi masuk kepada yang kata kamu, tunkor Oke. itu tadi tuh 15% kurangnya. Seolah-olah pakai tunkor nih. Pakai tunkor ya. Karena kan kita ngambil contoh kasus untuk bersinau hakikat. Anjing. Oke. Nah, 15%. Nah, tadi hasil dari geus dipotong ku label atau semi bersih itu 300, anggaplah 300.736.000. Intinya 257.325.600 rupiah. Oke. Nah, si tunkor dapatna 45.410.400 rupiah. Oke, itu teh 15%-nya. 15%. Jadi lah mau misalkan kita ambil contoh kasus pakai agregator tunkor misalkan, halusna for events itu dari 378.420.000 kasarna halusna sampai dapat 257.325.600 rupiah. Oke. Tanpa kasbon mitoha. Oke. Bersihnya sakit tuh. Namun kita kan tadi coba polana ambil contoh kasusnya Iya, supaya belajar. itu narasi dari Edo ketika ya tadi teman-teman ya kami tidak bisa mengakses apakah agregator dari for events itu apa kita nggak tahu. Makanya tadi Edo coba menembus labelnya dulu juga kan karena label juga berhak mendapatkan komisi Benar. dari setiap artisnya. Gitu. Nah, kita beranjak ke tadi kan Belief udah, Tunkor udah, tinggal sound on. Suara yang nyala deh. Suara berjalan. Oke. Nah, sound on tadi kan ada di angka 10% ya komisi nanti ya Agregatornya. Nah, ini kita coba analogikan ke perunggu. Coba ceritanya perunggu artisnya si sound on teh gitu. Oke. Nah, kalau dari secara kasarnya kemarin perunggu itu secara eksternalnya dapat 20.845.230 rupiah. Nah, coba kita hamplasin ya. Karena dipangkas oleh label itu 20%. Oke. Ketika dipangkas 20%, di segi perunggunya itu dapat 16.676.184 rupiah. Nah, itu di segi perunggu menang segitu tanggas halus. Bersih. Nah, yang artinya podium record itu kan tadi 20% dapat tuh. Ya. Mereka dapat 4.169.046 rupiah. Oke. Ya. Itu baru sama label. Ya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan tadi yang kata kamu suara menyala. Seolah-olah perunggu ini pakai sound on. Pakai Ada sound on. potongan komisi 15%. Cik Nah. jadi seberapa do? Tadi kan udah sampai dipotong label itu 16.676.184 rupiah. Oke. Nah, enak dipotong lagi misalkan contohnya sama sound on 10%. Sehingga hasilnya teh jadi 15.008.566 rupiah. Oke. Gitu. Jadi halus nate 15.008.566 rupiah. Ketika dimisalkan mereka menggunakan agregator suara menyala. Suara menyala. Oke. Nah,
Artinya kan kemarin kita ada di Roadcast, Dapur Ngebul, Pamungkas, Forifans dan Perunggu juga begitu meledaknya angka-angka royalti streamer dari Benar. Spotify saja ya. Benar. Dari ketiga musisi kita ini yang di negara kamu itu. Nah, itu dia. Itu teh baru kotor. Kotor. Artinya kan yang mau di-sharingkan sama kita adalah memang harus bener rinci nih teman-teman untuk menghitung apa modal kita, modalnya dalam arti kan effort kita bikin lagu, kemudian produksi lagu kita ke studio yang adalah kerjaannya label kalau kita ada Ya. relasi label. Fasilitatornya. Belum dipotong kita publish di mana, rilis di mana teh agregatornya ada komisi juga yang harus kita kasih. Benar. Nah, artinya kan benar-benar kudu meledak pisan si satu lagu teh gitu. Benar. Untuk memang kesejahteraan anak kaharti dong. Dan kembali kepada 3 poin hakikat dari syariat musik Syariat musik. yang adalah pertama ketika musik teh kan hese dijadikan profesinya atau meren dengan kita sinau bareng ini teh ada 3 objek kita bisa menjawab tentang keresahan musisi yang Ya. dipandang sebelah mata, Benar. nggak pernah dihargain dan sok duitan. Duita. Itu kan ada 3 hal nih. Bro. Apa Pertama aja di tuh? keluarga misal. Keluarga. Aing nyakolakeun maneh gun tinggi-tinggi. Rek milih musisi maneh nu duitan kan gitu keluarga gitu ya. Kemudian di lingkungan di teman-teman ini yang kedua. Batur mado jadi PNS, jadi karyawan supaya gajinya tetap gitu tiap bulan aman. Aman. Itu lingkungan. Lingkungan. Anu katilu mah iya raja terakhir. Anjing. Mitoha. Kalian kan experience-nya Bener Pambe. Mungkin juga teman-teman yang belum menikah ini mah gitu ya. Aing saya. Nah, misalnya itu belum menikah, itu kan ingin punya jodoh sampai ke akad nikah dan Amin. seterusnya. Iya, pasti dong. Nah, rata-rata kita sebagai musisi ini kan akan dipandang sebelah mata tuh. Jangankan sama Mitoha, sama anaknya dulu juga. Ya. Contoh. Cikan. Kurang pada saat itu musisi nih sampai hari ini dari Musisi. lulus kuliah sampai sekarang ini musisi. Mendekati cewek, set gitu. Kemudian kan orang tuh bukan duit dan musisi. Ternyata aing teh geus rek serius do jeung si awewe eta teh. Disalip lah orang sama orang yang lebih bergengsi. Gitu do. Artinya kan supaya orang bisa menjawab keresahan wanita yang kita cintai nih. Benar. Gimana caranya? Salaki orang teh kudu boga duit. Apapun profesinya, tapi karena kita segmennya sedang menjadi musisi nih. Kan musisi juga harus bisa menghasilkan, makanya kita semua nih teman-teman kayaknya harus bisa memikirkan digitalisasi atau monetize karya-karya kita untuk bisa menjadi kesejahteraan orang sendiri, keluarga dan lingkungan. Benar. Gitu dong. Jadi manfaat Karena kalau kita melihat angka-angka royalti dari Perunggu, Forifans, Pamungkas itu sangat bisa nutup mulut 3 hakikat syariat musik eta. Benar. Gitu. Minimal dibuktikan benar. Karena memang eksternal di luar diri kita sebagai musisi nggak bisa kita menceritakan proses itu, mereka nggak akan terima. Benar. Nggak mau tahu mana mau ngesot seberapa jauh, nggak mau tahu mana ngesangna seberapa banyak. Yang mereka butuhkan hanyalah bukti. Makanya ketika kita udah tahu nih dok, angka konversi dari satu streamer kemarin dari awal ya dok, satu streamer Spotify sama dengan 35,7 rupiah. Dikalikan beribu-ribu atau berjuta-juta streamer, Benar. itu akan menghasilkan kesejahteraan yang bisa menutup mulutnya. Benar. 3 hakikat syariat musik. 3 hakikat. Gitu. Biasanya mulutnya membuka hatinya. Mencerahkan pikirannya Iya. dan membersihkan badannya mandi.